Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FUI Channel yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan saya dalam program kunjungan kepada ulama. Siang ini kita berkunjung kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abah Raud Bahar, yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Peduli Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Selamat tahun baru, Pak. Selamat tahun baru. Iya, 1442 Hijriah. Iya. Ya, ini memang pandemi Covid, apa karena umat Islam agak kurang perhatian, kelihatannya kurang semarak tahun baru hari ini, ya. Walaupun di WA lumayan banyak juga. Ya. Bagaimana pandangan Abah tentang kemuliaan daripada bulan Muharram? Sekarang kan 1 Muharram 1442 Hijriah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesungguhnya ini bukan pandangan apa, Oh iya. tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun." Yang artinya sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 12 bulan. Nah, asyara syahran. Dan ini fi kitabillah, dalam catatan kitab Allah Subhanahu wa taala, kapan yauma khalaqas samawati wal arda, yaitu pada saat Allah Subhanahu wa taala usai menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Oh, jadi ketentuan Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, minha arba'atun. Dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi ini ketentuan Allah, 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bulan apa itu maksudnya? Ini dijelaskan oleh baginda besar Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, innallaha qad ikhtara minal ayyam wa minasy-syuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah was-sabiquna al-jannah arba'ah wa istaqatu ilaihimul jannah arba'ah. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 hari. 4 hari. 4 hari Dari dalam setahun. Iya, jadi Allah kan menciptakan hari-hari. Ada hari-hari yang dimuliakan itu 4 hari. Yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua adalah hari Arafah, yang ketiga adalah hari Idul Fitri, dan yang keempat adalah hari Kemudian wa minasy-syuhuri arba'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dari 12 bulan yang diciptakan Subhanahu wa taala ada 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Apa saja, Pak? Pertama adalah Bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian wa minan nisa'i, Ada 4 wanita juga. Wanita yang terpilih, ya. Itu Siti Fatimah, Aisyah, Siti Maryam, Siti Asia, istri daripada Fir'aun. Waduh, padahal Fir'aunnya begitu, ya. Tapi istrinya terpilih malah. Istrinya terpilih. Dan luar biasa kalau kita ingin tahu ceritanya tentang Siti Asia. Karena Siti Asia itu walaupun istri suaminya bergelimang harta, istana, tapi Siti Asia ini tidak pernah mau makan. Sederhana. Iya, dari hasil dari suaminya. Karena dia tahu jelas bahwa suaminya itu adalah suami yang zalim, sehingga ia mencari makanan halal. Dan karena Siti Asia ini
dapat mensucikan diri dengan ajaran agama Allah. Oleh Allah dipertahankan kesucian. Sehingga Fir'aun tidak pernah punya kemampuan melakukan sesuatu yang biasa terjadi pada suami istri. Jadi ketika ingin melakukan hubungan suami istri, maka Fir'aun diberikan kelemahan, tidak sama. Sehingga dinyatakan dalam satu hikayat, Siti Asia ini gadis sampai akhir. Oh, Subhanallah. Ini luar biasa. Nah kemudian wa minasyuhuri apa? Allah menciptakan dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, ada 4 bulan yang dimuliakan. Salah satu daripada 4 bulan yang telah Abah sebutkan tadi adalah bulan Muharram. Sekarang 1 Muharram ya, Pak? 1 Muharram. Ya, Abah ingin sampaikan selamat memperingati 1 Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan dan perubahan yang baik, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan dan perubahan yang baik kepada nabi-nabi kaum-kaum terdahulu. Kemudian kita tentu ingin bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan ini? Sedikitnya ada 10 peristiwa besar, 10 peristiwa penting, peristiwa agung yang terjadi di Bulan Muharram. Tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10. Iya, yang disebut dengan Asyura. Asyura. Iya. Asyura berarti hari ke-10. Hari ke-10. Dan itu adanya di bulan Muharram. Nah, peristiwa saat itu diantaranya adalah peristiwa pada Nabi Nuh alaihissalam. Diselamatkan Ya. dari banjir besar. Dunia ini pernah banjir. Banjir pada saat itu adalah datang air dari pori-pori bumi, datang air dari langit. Oh, dari 2 arah ya? Dari 2 arah. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, alam ini luar biasa. Dari ujung masrib sampai ujung maghrib, Semua tergenang. semua tergenang. Bahkan istri Firaun menganggap bahwa dia akan selamat karena akan naik ke sebuah gunung. Istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh. Jangankan gunung-gunung kecil, gunung besar seperti gunung Himalaya yang terkenal Itu tertutup air. Tertutup air. Subhanallah. Ya berarti seluruh dunia tertutup air. Tertutup air. Nabi Nuh alaihissalam di atas genangan air itu 6 bulan. Dengan kaumnya, dengan binatang yang dipilih, diselamatkan tanggal 10. Jadi banjir itu kurang lebih 6 bulan, Pak. 6 bulan. 6 bulan seluruh bumi tertutup air, setinggi gunung Himalaya. Iya. Dan diledakkan oleh sebabnya di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10. Berarti Indonesia juga tenggelam waktu itu. Tenggelam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim di bulan Muharram. Kobaran api yang menurut sejarah itu 1 kilometer persegi kayu bakar yang dibawa oleh masyarakat besar sekali, Pak. Babilonia. Kira-kira selapangan Monas gitu. Wah, tapi Nabi Ibrahim diselamatkan. Ini di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan. Bukan paus. Ikan paus. Yang Nabi Yunus alaihissalam masuk ke perut ikan itu harusnya sudah lumat, hancur badannya. hancur. Tapi karena Allah memuliakan bulan Muharram, maka Allah selamatkan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun Dan bala tentara. dan tentara elit. Oh, elit. Tentara elit. Karena Fir'aun bercita-cita harus membumi hanguskan Nabi Musa dan seluruh kaum. Sehingga ada satu peribahasa yang disampaikan oleh Fir'aun, sebelum ayam jantan berkokok Harus habis. Musa harus dan kaumnya harus habis. Genocide, Pak. Iya.
Tapi pada saat itu subuh-subuh ayam tidak ada yang berkokok begitu, sehingga kesiangan semua. Marahnya Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memimpin sendiri mengejar Nabi Musa. Nabi Musa berada di penghujung daratan di depan Lautan Merah. Bahkan ada satu dari Israel yang marah kepada Musa, wahai Musa, kami ini akan dibah kemana? Di depan laut, di belakang kita dikejar oleh tentaranya, elit Fir'aun. Yang Fir'aun sendiri yang menjadi panglimanya pada saat itu. Celaka nih wahai Musa. Nabi Musa yakin bahwa setiap perjalanan yang baik ada nusrah. Apa jawaban Nabi Musa kepada Bani Israil yang marah-marah? Inna Allah syahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu akan memberikan petunjuk. Tinggal tuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian padahal tentara Firaun sudah terlihat dengan mengendarai kuda. Sudah hampir kena lah ya. Sudah hampir kena. Begitu maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala, idrib bi asokal bahar. Pukulkan dengan tongkatmu pada itu Lautan. Jadi 12 jalur. 12 jalur. 12 jalur mengalahkan jalur Tol Jagorawi. Ini terjadi. Ini jalur laut, Bang. Jalur laut. Tol laut. Tol laut. Bisa dibayangkan itu laut tanpa sebuah dinding, tapi dia bertahan, tidak jebol. Menjadi 12 jalur. 12 jalur. Nah, kalau mungkin sekali kita bisa pegang tuh air. Subhanallah. Begitu. Tapi tidak ambiar. Tidak ambiar. Begitu. Dan setelah Fir'aun, setelah Nabi Musa dan kaumnya belum selesai nyebrang semuanya, oleh Allah Subhanahu disuruh melihat. Coba lihat itu. Mesti jangan lari. Iya. Rupanya Allah ingin menunjukkan kebesarannya pada saat Fir'aun dan seluruh tentara elitnya masuk, air itu disatukan lagi. Ambiar airnya. Ini pada bulan Muharram. Pada tanggal 10. 10 Muharram. 10. Subhanallah. Nah, kita enggak 10, barangkali satu lagi aja. Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesungguhan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah Nabi Muhammad ada dua fase. Yang pertama sirriyah, yang kedua jahar. Kapan Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk berdakwah? Maka Allah Subhanahu wa taala ayat kepada Nabi Muhammad SAW, pasca bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Hendaklah engkau pegang dengan apa yang aku perintahkan dan engkau berpaling daripada orang-orang musyrik. Ini ayat yang berkaitan untuk merubah cara dakwah daripada dakwah sirriyah kepada dakwah terbuka akhirnya. Nabi yang punya latar belakang pengembangan harus berhadapan dengan Umar bin Hisham. Dulu itu kan ada dua Umar. Ada Umar bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam doanya, Allahumma izil Islam bi ahadil umar. Ya Allah, engkau ijahkan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Apakah Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab? Umar bin Hisham itu terkenal dengan ahli hukum. Makanya disebutnya Abul Hakam. Umar bin Khattab terkenal dengan jegernya, premannya, begitu. Preman. Makanya ditugaskan oleh Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Umar itu ditugaskan oleh Abu Jahal membunuh Rasulullah. Karena dengan jegernya, jagoan orang. Jagoan itu. Ada dua Umar. Kehebatan di dalam hukum dan dia adalah menjadi kepala suku Quraisy. Kemudian ada Umar kehebatan dalam preman. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan terang-terangan yang memiliki latar belakang pengembala kambing, berdiri di atas sebuah gurun bata, menyeru pagi-pagi kepada seluruh Quraisy sehingga Quraisy itu datang. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, wahai
wahai